Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan kemauan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ini, dan kita tetap berdoa semoga yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang membawa syariat Allah kepada kita, dan kemudian untuk mendokumentasikan itu maka kemudian ditulis di dalam Quran dan di dalam hadis yang menerangkan syariatnya. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah berada pada akhir bulan Ramadan. Ya, mumpung akhir-akhir ini merupakan momen yang kita tahu di situ ada Lailatul Qadar, dan para ulama mengatakan bahwasanya bagaimana cara mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, kita hidupkan 10 terakhir bulan Ramadan itu. Siapa yang menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini salah satu pendapat ulama, yaitu ulama bin Bas. Ya. Nah, kemudian pada kultum terawih kali ini kami ingin menceritakan bahwasanya sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran itu ada banyak cerita. Salah satunya tentang cerita Bani Israel. Bani Israel itu adalah satu kaum yang mempunyai kesamaan kedudukan dengan kita. Apa? Sama-sama mendapatkan syariat dari Allah Ta'ala. Dan mereka punya pengalaman, bahkan pengalaman Bani Israel itu di antara bani-bani yang lain, di antara suku bangsa yang lain, itu lebih banyak dalam menerima syariat Allah itu. Makanya kita dapat mengambil pelajaran dari mereka. Dan makanya Allah menentukan bahwasanya syariat Bani Israel itu terus berlaku sampai kita selama tidak ada syariat dari Rasulullah SAW yang menghapusnya. Contohnya apa? Contohnya syariat bahwasanya ada kewajiban Bani Israel itu untuk mengambil kitab suci itu dan menghafalnya dengan kekuatan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi. Ambillah apa yang kami berikan kepadamu, yaitu Taurat, dengan kekuatan. Dan memang mengambil Taurat, mengambil kitab suci itu perlu kekuatan. Enggak bisa seenak-enaknya, itu enggak bisa. Perlu waktu khusus, perlu tenaga khusus, perlu perhatian khusus. Makanya kemudian Allah berfirman, khudzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini satu syariat. Kemudian syariat yang lain, syariat syariat untuk berdoa ketika menghadapi musuh. Itu nanti insya Allah termasuk ayat yang saya baca nanti di salat raweh, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkan Allahumma afriq alaina sabra, berikanlah kesabaran, wasabbit aqdamana, dan teguhkan kaki-kaki kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Nah, syariat itu ya terus sampai kepada kita. Kita juga ketika menghadapi musuh, menghadapi sesuatu permasalahan yang harus kita lawan, kita juga perlu berdoa, begitu. Nah, itu dan banyak syariat Bani Israel, terutama syariat uluhiyahnya, syariat-syariat yang berkenaan dengan ketuhanannya, untuk Allah ta'budu illallah, janganlah kalian sembah selain Allah. Nah, kemudian wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada orang tua. Itu syariat-syariat yang terus kepada kita. Namun begitu, ada
syariat yang kemudian diperbaharui oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada hakikatnya, jadi syariat mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu satu, bersambung. Kalau ada perbedaan sedikit itu hanya apa namanya untuk menunjukkan kekhususan para nabi. Dan itu tuh berlaku dengan ini apa namanya dengan para mubalek, para kiai. Syariatnya sebenarnya bersambung. Jadi kalau nggak ada perubahan dari hadis itu berarti masih terus. Karena apa? Itu melengkapi, hanya melengkapi. Kalau kembali kepada Bani Israel, contohnya syariat Bani Israel yang kemudian dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya masalah toharatun najasah. Orang Bani Israel itu kata tahu toharo itu dihilangkan itu yang kena dipotong apa yang kena najis itu dipotong. Dan kemudian syariat itu ketika datang Nabi Muhammad SAW diteguhkan tidak ada khusus untuk syariat setelah umatnya Nabi Muhammad seterusnya itu toharonya sebagaimana kita tahu dengan menghilangkan dengan mencuci dengan ada yang kalau mugholado itu dicuci 7 kali dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian syariat yang lain contohnya tobatnya Bani Israel itu di dalam Al-Quran diceritakan apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Tobatnya begitu, tobatnya Bani Israel. Dan kita enggak. Jadi kita itu kalau syariat kita melihat apa namanya dosa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan itu menyembunyikan ayat Allah, maka tobatnya adalah tabu wa aslahu wa bayyanu. Bertobat kemudian memperbaiki dan menerangkan kepada manusia. Kemudian kalau taubatnya nifak itu ya harus kemudian ada 4 tahap kalau munafik itu. Salah satunya walam yusirru ala ma fa'alu. Salah satunya tidak melakukan terus apa yang dimunafiki itu. Nah, itu kita seperti begitu. Dan itu ditentukan oleh Nabi setelahnya. Nah, kalau kemudian pada ustadz gimana ya? Kalau selama ada tinggalan ajaran dari ustadz dan kemudian dasar hadisnya jelas itu ya terus. Nah, kemudian bisa berubah kapan? Bisa berubahnya ketika ada hadis. Nah, ketika ada hadis yang menunjukkan bahwasanya syariat itu yang benar adalah yang ini atau yang itu. Saya kira itu saja kajian kita, yaitu tentang apa? Tentang belajar dari Bani Israel. Semoga kita ini tetap menjadi umat para nabi yang akhirnya kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sampai hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan dengan sholat tarawih 2 rakaat salam dan witir 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.